Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Andriani, mahasiswa dari Universitas Teguh Umar dengan prodi Ilmu Administrasi Negara dan mata kuliah Ekonomi Politik. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas dengan topik rancangan pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Semoga penjelasan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara semakin terlihat. Sebelumnya dalam dokumen rancangan kerja pemerintah tahun 2022, anggaran pembangunan ibu kota negara atau IKN juga telah disediakan sebanyak Rp 510,79 miliar. Para investor terus digayat untuk menanamkan modalnya di IKN baru ini. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Karena pembangunan IKN ini diduga akan menghabiskan dana setidaknya sekitar 500 triliun. Pada acara 7 Solidaritas Indonesia atau PSI di Ballroom Jakarta, Theater Building, Presiden Jokowi membagikan desain terbaru ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, apa saja yang akan dibangun di ibu kota baru ini? Video desain landscape IKN di Kalimantan Timur yang ditampilkan terlihat pemandangan sungai dan hutan di sekitar ibu kota negara baru ini. Selanjutnya ada kawasan Kalimantan Timur yang didominasi hutan dan berdampingan dengan gedung-gedung ibu kota negara bermodel futuristik. Gedung-gedung bertingkat tinggi kebanyakan memiliki jendela kaca transparan dan memperlihatkan ruang-ruang di dalamnya. Selain itu ditampilkan stasiun kereta MRT yang akan menghubungkan sejumlah daerah, termasuk ada area terbuka hijau berkanopi yang dinamai kanopi area atau facade area. Kemudian ada alun-alun luas dengan tiang bendera Indonesia hingga gedung yang nampaknya pusat komunitas atau mall yang dinamai Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Presiden Jokowi berharap transportasi massal akan menjadi kendaraan utama, jadi tidak lagi menggunakan energi fosil. Beliau juga berharap orang-orang banyak yang berjalan kaki dan bersepeda. Pembangunan KIPP IKN tidak hanya mencakup gedung dan kantor pusat pemerintah, tapi juga kawasan pemukiman. Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 100.000 unit. Komposisinya yaitu 70% ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya adalah masyarakat umum. Di ibu kota baru ini juga terdapat gedung Command Center, Central Park, jalur pejalan kaki dan sepeda hingga kawasan observatorium rumah kaca besar. Ada pembangunan jalan raya dan koneksi jalan tol, tak lupa juga masuk dalam tahap rencana pembangunan di tahap awal. Pemerintah menargetkan koneksi dari ibu kota baru ke jalan tol Balikpapan Samarinda akan dibangun sepanjang 30 km. Selain itu, jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP ini di ibu kota baru ditargetkan sepanjang 44 km. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memindahkan lembaga negara nasional hingga internasional seperti kantor kedutaan besar ke ibu kota negara di Kalimantan Timur ini. Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi lembaga internasional secara bertahap. Selain anggaran, saat ini juga telah disediakan desain istana yang cukup unik. Desain tersebut dirancang oleh seniman mematung Nyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru. Nyoman sendiri adalah pematung Indonesia yang terkenal lewat mahakarya seperti patung Fatmawati Soekarno, monumen Jales Veva Jayamahe di Surabaya, monumen proklamasi di Jakarta, dan patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Dijelaskan juga bahwa nantinya Presiden harus berkonsultasi dengan DPR dalam memindahkan ibu kota negara dan Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Rencana pemindahan status ibu kota ini akan dilakukan pada semester 1 di 2024. Menurut visi Presiden Jokowi bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak sekedar menjadi kantor pemerintahan saja, melainkan akan menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan.
Meskipun banyak yang antusias dengan planning ini, namun tidak sedikit juga yang menilai bahwa pemindahan saat ini tidak terlalu penting untuk dilakukan di tengah pandemi yang belum berakhir. Ekonom senior Emil Salim mengatakan pemindahan ibu kota negara diperkirakan tidak akan memberikan hasil pemerataan dan penurunan ketimpangan ekonomi di tanah air. Pemindahan ini diperkirakan akan mencapai Rp 466 triliun yang menurut Emil akan lebih berdampak positif jika digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pengembangan sumber daya manusia. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan memperingatkan bahwa hutang RI tahun lalu sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional IMF dan International Debt Relief atau IDR. Selain terkait banjir tanggal 18 Desember 2021 kemarin di 2 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan calon area IKN, membuat fraksi DPR membuat studi tambahan tentang area ini.